Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Izati dengan NIM 2310193P. Saya mahasiswi keperawatan Institut Citra Internasional Bangka Belitung. Baiklah teman-teman, di video kali ini saya akan membuatkan video pembelajaran tentang keperawatan kritis. Di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah keperawatan kritis dengan dosen pengampu Bapak Nesrianuari Pratama, Magister Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu filosofi konsep holistik keperawatan kritis, yang ini disusun oleh saya sendiri Nurul Izati dengan NIM 2310193P. Nah, kita masuk ke slide yang pertama, itu apa sih filosofi dan holistik keperawatan kritis, yakni pelayanan profesional yang didasarkan pada ilmu keperawatan gadar atau kritis dan teknik gadar atau kritis berbentuk pelayanan biopsikososio-spiritual yang komprehensif, ditujukan pada semua kelompok usia yang sedang mengalami masalah kesehatan yang bersifat urgen, akut, dan kritis akibat trauma, kemudian proses kehidupan ataupun bencana. Nah, dalam melaksanakan asuhan keperawatan pasien kritis, prioritas pemenuhan kebutuhan tetap mengacu pada hierarki kebutuhan dasar Maslow dengan tidak meninggalkan prinsip holistik, biopsikososio, dan spiritual. Kemudian kita akan membahas apa sih itu keperawatan kritis, perawat kritis, dan pasien kritis. Adapun keperawatan kritis ini adalah keahlian khusus di dalam ilmu perawatan yang dihadapkan secara rinci dengan manusia atau pasien dan bertanggung jawab atas masalah yang mengancam jiwa. Kemudian perawat kritis adalah perawat profesional yang resmi bertanggung jawab untuk memastikan pasien dengan sakit kritis dan keluarga pasien mendapatkan kepedulian optimal menurut AACN tahun 2006. Nah, kemudian kita masuk ke pasien kritis, di mana adalah pasien dengan keperburukan patofisiologi yang cepat yang dapat menyebabkan kematian. Ruangan untuk mengatasi pasien kritis di rumah sakit ini terdiri dari UGD atau unit gawat darurat, di mana pasien diatasi untuk pertama kali. Kemudian ada unit perawatan intensif atau ICU, adalah bagian untuk mengatasi keadaan kritis. Nah, sedangkan bagian yang lebih memusatkan perhatian pada penyumbatan dan penyempitan pembuluh darah koroner itu disebut unit perawatan intensif koroner, Intensive Care Coronary Unit atau ICCU. Nah, kemudian kita masuk ke keperawatan kritis, harus menggunakan proses keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan, di mana ada 6, yakni yang pertama itu data yang dikumpulkan secara terus-menerus pada semua pasien yang sakit kritis dimanapun tempatnya. Identifikasi masalah atau kebutuhan pasien dan prioritas harus didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kemudian rencana asuhan keperawatan yang tepat harus diformulasikan. Rencana asuhan keperawatan harus diimplementasikan menurut prioritas dan identifikasi masalah ataupun kebutuhan. Hasil dari asuhan keperawatan harus dievaluasi secara terus-menerus, dan terakhir ini dokumentasi merupakan legal dalam sistem pelayanan keperawatan, karena dalam melalui pendokumentasian yang baik, maka informasi mengenai keadaan kesehatan klien dapat diketahui secara berkesinambungan. Nah, kita masuk ke dalam prinsip keperawatan kritis ini ada 3, yakni yang pertama itu ada pre-hospital, kemudian yang kedua ada UGD, kemudian yang ketiga itu ada ICU atau ICCU, kemudian PICU dan NICU, di mana tindakan yang dilakukan adalah resusitasi,
dan stabilisasi sambil memantau setiap perubahan yang mungkin terjadi dan tindakan yang diperlukan. Kemudian kita masuk ke tahap peran perawatan kritis, di mana ini perawat harus menghormati dan mendukung hak pasien atau pengganti pasien yang ditunjuk untuk pengambilan keputusan otonom. Kemudian ikut membantu pasien atau keluarga ketika dibutuhkan demi kepentingan pasien. Kemudian membantu pasien mendapatkan perawatan yang diperlukan. Kemudian menghormati nilai-nilai, keyakinan, dan hak-hak pasien. Kemudian menyediakan pendidikan dan dukungan untuk membantu pasien atau keluarga dalam membuat keputusan. Kemudian melakukan bimbingan spiritual untuk keluarga dalam situasi yang memerlukan tindakan segera. Nah, mendukung keputusan dari pasien atau keluarga tentang pelayanan keperawatan yang akan diberikan atau proses perpindahan transfer ke rumah sakit lain yang memiliki kualitas yang sama. Kemudian bertindak sebagai penghubung antara pasien, keluarga pasien, dan profesional kesehatan lainnya. Kemudian perawat harus memantau dan menjaga kualitas perawatan pasien. Kemudian kita masuk ke etik legal keperawatan pasien, di mana aspek aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab pada berbagai layanan dan pelayanan. Kemudian termasuk hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Nah, teman-teman, kita masuk ke tahap maksud dan tujuan dalam keperawatan kritis ini. Itu ada 5. Yang pertama itu memberikan kerangka untuk menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum. Kemudian memberikan tanggung jawab perawat dengan profesi lain. Kemudian membantu menentukan batas-batas wewenang tindakan keperawatan mandiri, dan membantu mempertahankan standar praktik keperawatan dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Nah, dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa seseorang, perawat berwenang melakukan pelayanan kesehatan di luar kewenangan yang ditunjukkan untuk penyelamatan jiwa. Nah, kita masuk ke dalam kewajiban perawat, di mana kewajiban perawat ini ada 15. Yang pertama itu adalah perawat wajib mempunyai sertifikasi kompetensi atau Serkom. Kemudian perawat harus mempunyai STR, surat tanda register perawat. Kemudian perawat harus mempunyai SIP atau surat izin praktik perawat. Kemudian memperbaharui sertifikasi kompetensi. Kemudian menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak bisa ditangani, menyimpan rahasia pasien sesuai dengan aturan dan undang-undang keperawatan. Kemudian perawat wajib memberikan informasi kepada pasien sesuai dengan kewenangan, meminta persetujuan setiap tindakan yang akan dilakukan perawat sesuai dengan tindakan yang berlaku. Kemudian mencatat semua tindakan secara akurat sesuai dengan peraturan dan SOP yang berlaku. Kemudian memakai standar etik profesi dan kode etik perawat Indonesia dalam melaksanakan praktik. Nah, meningkatkan pengetahuan berdasarkan IPTEK, ilmu pengetahuan teknologi. Kemudian melakukan pertolongan darurat yang mengancam jiwa sesuai dengan kewenangan. Nah, kemudian menaati semua perundang-undangan, dan terakhir perawat harus menjaga hubungan kerja yang baik antara sesama perawat maupun dengan anggota tim kesehatan lainnya. Kemudian kita masuk ke dalam fungsi hukum dalam praktik keperawatan, di mana fungsi hukumnya itu ada 4. Yang pertama, memberikan kerangka menentukan tindakan keperawatan mana yang sesuai dengan hukum, membedakan tanggung jawab perawat dengan profesi yang lain, kemudian membantu menentukan batas-batas kewenangan tindakan keperawatan mandiri, dan terakhir membantu mempertahankan standar praktik keperawatan
dengan meletakkan posisi perawat memiliki akuntabilitas di bawah hukum. Nah teman-teman, kemudian kita masuk ke dalam 8 aspek asas etik keperawatan, di mana perawat harus menerapkan 8 aspek asas etik keperawatan ini ya. Dimana itu yang pertama itu ada autonomi, kemudian ada non-malfeasance, yakni tidak merugikan pasien, kemudian beneficient, kemurahan hati, kemudian ada justice, memperlakukan adil, kemudian ada fidelity, setia menepati janji, kemudian ada veracity, yakni kejujuran, kemudian confidentiality, menjaga kerahasiaan, dan akuntabilitas. Kemudian kita masuk ke dalam peran perawatan kritis, yakni dengan memberikan asuhan keperawatan, kemudian membuat keputusan, manajer kasus, perlindungan dan advokat pasien, kemudian rehabilitator,